Oke, sekarang setelah kita belajar, tadi kita sudah belajar beberapa pendahuluan, beberapa konsep terkait dengan mikroekonomi. Sekarang kita akan latihan soal terhadap materi tersebut. Oke, jadi hari ini kita ada 4 soal terkait dengan pendahuluan pelajaran mikroekonomi. Oke, kita mulai. Ini adalah soal pertama. Tujuan soal pertama ini pada intinya adalah kita bisa membedakan perbedaan antara ilmu ekonomi mikro dengan ilmu ekonomi makro. Oke, jadi kita ada beberapa kejadian atau beberapa fenomena itu masuk dalam lingkup ekonomi mikro atau dalam lingkup ekonomi makro. Oke, ini ada 5 fenomena atau 5 kejadian. Oke, kejadian yang pertama, keputusan dalam sebuah keluarga terkait berapa penghasilan yang akan disimpan. Oke, jadi sebelum kesini kita harus tahu konsep perbedaan antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro. Oke, kemarin kita sudah belajar bahwa ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tingkah laku unit ekonomi secara individual. Oke, mungkin konsumen, mungkin perusahaan, mungkin pekerja, mungkin pasar dalam lingkup yang lokal, mungkin investor dan sebagainya. Intinya adalah individual. Berbeda dengan ekonomi makro yang cakupan ilmu ekonominya itu mempelajari unit ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Oke, dalam sebuah negara secara keseluruhan itu ekonomi makro. Oke, kita kembali ke soal yang pertama. Ini kata kuncinya adalah keluarga. Oke. Nah, kalau keluarga kira-kira ekonomi mikro atau ekonomi makro? Tentu saja ini adalah mikro. Oke, tentu saja ini mikro karena ini mempelajari unit ekonomi secara individual, yaitu apa? Yaitu keluarga. Ya, jadi jelas ini adalah mikro. Oke. Kemudian yang kedua, efek dari peraturan pemerintah terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor. Oke. Ini soalnya agak menjebak. Karena apa? Karena kita memakai terminologi pemerintah. Kalau pemerintah seolah-olah ini adalah negara, keseluruhan, makro, agregat, dan sebagainya. Tetapi ini nomor 2 ini bukan perekonomian secara agregat, keseluruhan. Karena apa? Karena efeknya hanya untuk emisi gas buang kendaraan bermotor. Jadi mungkin hanya untuk perusahaan penghasil kendaraan bermotor atau konsumen kendaraan bermotor saja, bukan unit ekonomi secara keseluruhan. Oke, jadi hanya parsial. Jadi ini agak menjebak. Oke, walaupun kita memakai terminologi pemerintah. Oke, jadi kalau di sini nomor 2 ini masih lingkupnya adalah mikro. Karena belum mencakup unit ekonomi dalam sebuah negara secara keseluruhan. Oke. Kemudian yang ketiga nih, dampak national saving terhadap pertumbuhan ekonomi. Kata kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi nanti di pelajaran ekonomi makro, maka kita akan menganalisis semua produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah negara. Oke, semua unit ekonomi dalam sebuah negara. Oke, jadi apa ini? Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, kita bicara PDB, kita bicara produk domestik bruto, otomatis itu adalah ekonomi makro. Oke, gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, keputusan sebuah perusahaan tentang berapa tenaga kerja yang akan di PHK. Nih, kata kuncinya adalah perusahaan. Oke, satu unit ekonomi secara individual. Oke, tentu saja ini adalah mikro. Oke, kemudian yang terakhir, hubungan antara tingkat inflasi dengan perubahan jumlah yang beredar. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut di ekonomi makro. Oke. Untuk memperoleh inflasi kita ada indeks harga konsumen yang merupakan ini adalah gabungan kita membandingkan antara harga di sebuah keranjang atau basket tertentu. Tetapi ini mencakup mewakili seluruh konsumen yang ada di dalam perekonomian sebuah negara.
Oke, jadi di sini adalah kita menganalisis secara agregat atau keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nomor 5, inflasi dan jumlah uang yang beredar, ini adalah analisisnya adalah analisis makro. Oke, gitu ya. Jadi jangan bingung. Jadi ini masuk mikro atau makro, itu jangan bingung. Oke, kita soal yang kedua. Kita menentukan ini apakah pernyataan positif atau pernyataan normatif. Jadi sebelum kita menjawab, kita harus tahu definisinya dulu. Definisi dari pernyataan positif dan pernyataan normatif. Analisis positif atau analisis normatif. Oke? Kita sudah belajar bahwa pernyataan positif itu cirinya adalah berupa penjelasan dan prediksi fenomena ekonomi. Penjelasan dan prediksi fenomena ekonomi. Sedangkan pernyataan normatif, itu adalah merupakan pilihan terbaik yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan melibatkan value judgment. Intinya adalah kalau pernyataan normatif itu ada value judgment, ada nilai di situ. Yang mungkin berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kalau positif itu berupa penjelasan dan prediksi. Jadi kata kuncinya itu. Positif itu berupa penjelasan dan prediksi. Kalau normatif itu ada value judgment. Kita analisis soal yang pertama. Masyarakat akan menghadapi trade-off antara inflasi dan pengangguran. Kira-kira ini positif atau normatif? Ini adalah penjelasan dan bisa digunakan untuk memprediksi. Ini adalah penjelasan dan bisa untuk memprediksi. Berarti ini adalah pernyataan positif. Tidak ada value judgment di sini. Tidak ada rasa atau nilai di sini. Jadi ini murni pernyataan positif. Sedangkan nomor 2. Pengurangan jumlah uang yang beredar akan menurunkan tingkat inflasi berupa penjelasan dan juga prediksi. Ini adalah pernyataan positif. Tidak ada value judgment di sini. Paham? Yang ketiga, BI harus mengurangi jumlah uang yang beredar. Ada kata harus. Ini adalah ciri dari pernyataan normatif. Jadi kita sudah belajar bahwa pernyataan normatif itu kadang-kala ada atau terdapat kata sebaiknya, seharusnya, baik, buruk dan sebagainya. Ada judgment di situ. Dan kita kemarin sudah belajar bahwa kadang-kala ini adalah yang membedakan pendapat antara ekonom satu dengan ekonom yang lain. Karena mereka mempunyai judgment yang berbeda. Contohnya ini, harus mengurangi. Mungkin ekonomi yang lain berbicara tidak perlu mengurangi. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah pernyataan normatif. Nomor 4. Tarif pajak yang rendah akan mendorong orang untuk bekerja lebih dan menabung lebih banyak. Ini adalah penjelas dan ini adalah prediksi. Tidak ada kata seharusnya, sebaiknya dan sebagainya. Jadi ini adalah murni pernyataan positif. Berbeda dengan misalnya saya ada pernyataan seperti ini. Pemerintah sebaiknya memotong tarif pajak. Kalau saya bicara seperti ini berarti pernyataannya adalah pernyataan normatif. Ada kata sebaiknya atau seharusnya. Atau mungkin gini. Tarif pemerintah yang ada saat ini cukup tinggi misalnya. Cukup tinggi, berarti ada judgment di situ. Itu adalah pernyataan normatif. Gitu ya. Jadi intinya adalah kalau normatif itu ada value judgment di situ. Sekarang nomor 5. Pengangguran lebih berbahaya daripada inflasi. Kira-kira ada value judgment-nya enggak? Ada. Jadi ini adalah pernyataan normatif. Lebih berbahaya itu kan rasa, perasaan, pendapatnya seseorang kan? Itulah value judgment. Lebih berbahaya itu kan ada, ini adalah pendapat, ada rasa gitu kan, ada nilai di situ.
Jadi ini adalah pernyataan normatif gitu ya. Jadi ini adalah beberapa penjelasan yang mungkin kita bisa membedakan adalah ini adalah pernyataan positif atau negatif gitu. Oke, sekarang kita soal yang ketiga. Oke, ini saya ambil dari bukunya Pindik. Oke, ini adalah saya ambil dari bukunya Pindik. Ini ada data harga telur dan biaya pendidikan di US. Oke, dari tahun 70, 80, 90, 2000 dan 2016. Oke, dan ini adalah CPI atau IHK di tahun tersebut. IHK di tahun 70, IHK di tahun 80, 90, 2000 dan 2016. Dan ini adalah harga nominal untuk telur dan biaya pendidikan di masing-masing tahun. Oke, pertanyaannya adalah kita disuruh untuk menghitung harga real pendidikan dan telur. Acuannya adalah tahun 70 itu sebagai tahun dasar atau tahun acuan. Ini yang harus kita perhatikan. Ini adalah tahun dasarnya. Yang akan kita gunakan pembanding adalah di tahun 70. Oke. Kemudian soal nomor 2 adalah dari terminologi harga real, apakah harga telur tahun 2016 lebih mahal dari harga tahun 70? Dan bagaimana dengan biaya pendidikan? Oke, jadi intinya adalah kita disuruh untuk membandingkan harga real, karena harga real ini telah kita sesuaikan dengan inflasi antara tahun 70 dan tahun 2016. Oke, gitu ya. Jadi ini telah disesuaikan inflasinya. Kalau kita nominal tentu saja harga tahun 2016 lebih mahal gitu kan. Telur 0,61 tahun 2070, tahun 2016-nya 2,47 dolar. Biaya pendidikan sekian, ini sekian. Pasti lebih mahal. Tetapi kalau kita mengeluarkan efek dari inflasi, terus kita bandingkan apakah akan lebih mahal atau sama saja atau justru lebih murah yang dirasa oleh masyarakat. Kan? Yang dirasa oleh masyarakat karena telah memperhitungkan nilai inflasi. Nanti akan kita hitung. Oke, sekarang yang pertama adalah kita ingin menghitung harga real, di setiap tahun untuk produk berupa telur dan juga biaya pendidikan. Nah, kita kemarin sudah belajar hubungan antara harga real dengan harga nominal. Di mana rumusnya adalah, saya tulis di sini, harga real di periode T atau tahun T, di periode T itu sama dengan IHK di tahun dasar atau acuan gitu kan, dibagi IHK di tahun tersebut dikalikan dengan harga nominal di tahun tersebut. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Sekarang kita cari satu persatu dari tahun 70 sampai dengan tahun 2016 untuk masing-masing barang, telur dan biaya pendidikan. Misalnya nih, kita ingin mencari harga real telur di tahun 70. Kira-kira berapa? Kalau kita menggunakan, ini adalah tahun dasarnya. Tahun dasarnya adalah tahun 70. Ini sebagai tahun dasar. Karakteristik harga real dan nominal di tahun dasar adalah harga real sama dengan harga nominal. Jadi sebenarnya harga real telur di tahun 70 berarti sama ini. 0,61 karena ini adalah di tahun dasar. Gitu kan. Dan mungkin harga real dari biaya pendidikan juga sama nih. 1784 karena di tahun dasar yang sama. Gitu ya.
Kalau kita masukkan ke rumus juga akan sama. Harga real telur di tahun 70. Oke, harga real telur di tahun 70 berarti IHK di tahun dasar. Berapa IHK di tahun dasar? 38,8. IHK di tahun T di tahun tersebut ya sama, 38,8 dikalikan harga nominalnya 0,61. Nilainya berapa? 0,61 juga. Itulah ya. Jadi intinya harga real dan harga nominal di tahun dasar itu selalu sama. Oke. Oke, selanjutnya kita akan sebagai contoh lagi nilai harga real telur di tahun 80 sekarang, di tahun 80. Berarti berapa? IHK acuan atau di tahun dasar berapa? 38,8. IHK di tahun 80 berapa? 82,4. Terus kita kalikan dengan harga nominal di tahun 80 berapa? 0,84. Oke ya, 0,84. Nah, ini nilainya berapa nih? Kalau kita hitung, oke, setelah kita hitung, nilainya adalah 0,40. Oke, jadi ini adalah 0,40 harga real di tahun 80 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita hitung satu persatu. Setelah kita hitung dengan rumus tadi, dengan rumus ini rumus yang ini, maka akan kita dapat bahwa di tahun 90 nanti ini harganya adalah 0,3, ini adalah 0,21 dan tahun 2016 ini adalah 0,40. Oke. Sedangkan harga real dari biaya pendidikan ini adalah 1,624. Ini adalah 2,239, 2239. Kalau yang ini adalah 2.912 dan di tahun 2016 adalah 4.125. Oke. Ini adalah yang kita peroleh IHK, yang kita peroleh harga real yang kita peroleh dengan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, ini kita telah menjawab pertanyaan A, pertanyaan 1. Pertanyaan keduanya apa? Kita disuruh membandingkan dari terminologi real, telur itu lebih mahal atau lebih murah, dan biaya pendidikan mahal atau lebih murah dengan membandingkan tahun 70 dan tahun 2016. Oke, sekarang kita lihat harga real telur dan biaya pendidikan di tahun 70 kita bandingkan dengan di tahun 2016. Oke, setelah kita bandingkan, sekarang telur. Oke. Di tahun 70 berapa harga telur realnya? 0,61. Di tahun 2016 berapa? 0,40. Sedangkan biaya pendidikan di tahun 70 berapa? 1.784. Di tahun 2016 berapa? 4.125. Oke. Nih, dari sini kita lihat bahwa harga telur itu justru lebih murah. Oke, harga telur justru lebih murah di tahun 2016 dibandingkan di tahun 2070. Walaupun harga nominalnya lebih tinggi. Oke. Karena apa? Karena dalam terminologi real ini sebenarnya kita mengesampingkan inflasi. Oke, kita mengesampingkan inflasi. Oke. Jadi sebenarnya gini. Oke. Harga telur mungkin meningkat dari 0,61 sampai 2,47 di tahun 2016. Tetapi peningkatan ini sebenarnya tidak sebesar peningkatan harga-harga barang lain. Tidak sebesar peningkatan harga-harga barang lain. Oke. Jadi mungkin harga-harga barang lain itu meningkatnya lebih banyak. Jadi seolah-olah di anggapannya konsumen, harga telur di tahun 2016 itu lebih murah. Nah, sebaliknya kalau kita membandingkan harga real pendidikan di tahun 70 dibandingkan dengan 2016, itu terjadi peningkatan. Oke, naik atau lebih mahal. Oke.
Dari sebelumnya di tahun 70 harga realnya hanya 1.784, kemudian di tahun 2016 mencapai 4.125, jadi meningkat. Oke, gitu ya. Itu contoh perhitungan harga real dan nominal. Kemudian bagaimana aplikasinya atau konsepnya sebenarnya yang mendasari hal tersebut. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir. Soal yang keempat. Oke. Ini adalah kita mempunyai data juga, itu harga mentega di US dari tahun 80 sampai tahun 2010. Oke. Harga ini harga nominalnya. Ini nominalnya. Dan kita punya CPI. Kita punya CPI atau IHK. Oke. Tahun 80, 90, 2000 dan 2010. Perintahnya adalah kita disuruh mencari harga real. Kita disuruh mencari persentase perubahan harga real. Kemudian CPI ini berubah tahun dasarnya yang awalnya. Kalau di sini kan kita lihat nih. Di soal CPI 100, 158, 208, sekian, 218, sekian. Ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa tahun dasar yang digunakan adalah tahun 80. Nah, di soal yang ketiga ini tahun dasarnya kita ubah ke tahun 90. Jadi IHK di tahun 90 adalah 100. Kemudian kita disuruh menentukan harga real mentega setiap tahunnya. Kemudian soal yang nomor 4 adalah ulangi pertanyaan nomor 2, yaitu persentase perubahan harga real dari 80 ke 2000 dan 8000 ke 2010 dengan CPI di mana tahun dasarnya adalah tahun 90. Oke, kita kerjakan satu persatu. Oke, di sini yang perlu kita ingat adalah bagaimana hubungan antara harga real dengan harga nominal. Kita tadi sudah mempunyai hubungan bahwa harga real di tahun T itu sama dengan IHK di tahun dasar dibagi IHK di tahun T kali harga nominal di tahun T. Nah, dari soal ini, dari data ini, maka kita bisa tahu bahwa harga real ini yang nomor 1 ya. Harga real mentega di tahun 80 itu berarti karena tahun dasarnya sama, berarti sama 1,88. Harga real mentega di tahun 90 berarti IHK di tahun dasar berapa? 100 dibagi IHK di tahun T berapa? 158,56 dikalikan harga nominalnya berapa? 1,99. Ini nilainya berapa? Oke. Nilainya berarti 1,26 dan seterusnya. Jadi harga real di tahun 2000 dengan rumus yang sama berarti 1,21 dan harga real di tahun 2010 dengan rumus yang sama nilainya adalah 1,32. Oke, sedang pertanyaan yang kedua adalah bagaimana perubahan di tahun 80 ke 2000 dan 80 ke 2010. Oke, jadi soal yang kedua ini adalah kita membandingkan persentase perubahan harga real. Oke, persentase perubahan harga real dari tahun 80 ke tahun 2000. Berapa? Dari 80 ini datanya ini, 2000 ini berarti 1,21 dikurangi 1,88 dibagi 1,88 kali 100%. Berapa? Minus 35,86%. Jadi sebenarnya harga mentega itu kalau kita bandingkan tahun 80 ke 2000 adalah karena tandanya minus berarti lebih murah. Dalam tanda kutip anggapan atau persepsi orang. Dengan
mengesampingkan tingkat inflasi karena kita menggunakan harga real. Oke. Sekarang persentase perubahan harga real dari tahun berapa ini? Tahun 80 ke 2010. Dengan rumus yang sama berarti 1,32 dikurangi 1,88 dibagi 1,88 berapa? Minus 29,75%. Oke, sama. Kalau kita bandingkan harga mentega tahun 80 dibandingkan dengan harga mentega tahun 2010, berarti lebih murah. Oke, gitu ya. Sekarang pertanyaan nomor 3. Kita suruh menentukan harga real kalau tahun dasarnya adalah tahun 90 itu 100. Ya, jadi kita harus menyesuaikan IHK dulu nih. Kita harus menyesuaikan nilai IHK atau CPI dengan tahun dasar 2010. Berarti kita punya tahun 80, 90, 2000 dan 2010. IHK-nya sekarang. Pokoknya IHK-nya adalah bahwa di tahun dasarnya adalah 90, berarti 90 ini IHK-nya adalah 100 karena ini adalah tahun dasarnya. Nah, kalau IHK-nya 100, berarti tahun 80-nya berapa? Oke, tahun 80 berarti IHK awalnya berapa? 100 dibagi 158 karena ini adalah IHK awal tahun 90 kalikan dengan 100. Oke, ini adalah IHK awal dengan CPI tahun dasar 80 100 ini, dan saat itu IHK tahun 90 adalah 158,56. Ya, kita kalikan dengan 100 karena sekarang kita membandingkan dengan tahun 90 di mana saat ini atau saat di soal ini adalah IHK-nya adalah 100. Oke, berarti nilainya berapa? Nilainya adalah 63,07. Oke, ini adalah 63,07. Oke, selanjutnya adalah di tahun, sekarang kita menghitung di tahun 2000. Nah, di tahun 2000 dengan rumus yang sama, maka IHK-nya dengan tahun dasar 90 adalah berapa nih IHK awalnya? 208,98 ya, dibagi 158,56 kali 100. Berapa nilainya? Nilainya adalah 131,80. Oke. Dengan metode yang sama kita peroleh bahwa di tahun 2010 IHK dengan tahun dasar 90 adalah 137,53. Oke. Dan di tahun 90 tadi adalah 100. Oke, ini adalah IHK baru dengan tahun dasarnya adalah 90. Oke, ini adalah IHK baru. Nah, sekarang kita bisa mencari harga realnya sekarang. Harga realnya sama, rumusnya menggunakan rumus ini. Oke, cuman IHK dasarnya adalah dengan tahun dasar 90. Oke, maka yang pertama nih, harga real di tahun 80 berapa berarti? IHK dasarnya berapa? Ya, IHK dasar ya 100. Nah, IHK di tahun T berapa? Di tahun T berarti IHK ini adalah 63,07. Dikalikan harga nominalnya berapa? 1,88. Berapa nilainya? 2,98. Oke, ini ya. Dan seterusnya. Kalau harga real di tahun 90 ya 100 ya ya sama dengan harga nominalnya, maksudnya seperti 1,99. Di tahun 2000 berapa? Berarti harga dasar IHK dasar 100 oke, dibagi IHK di tahun 2000 berapa? 131,80 dikalikan dengan nominalnya. Oke, 2,52 berapa? 1,91.
harga real di tahun 2010 berarti sama 2, dengan perhitungan yang sama nilainya adalah 2,09. Nah, di pertanyaan selanjutnya adalah perubahan harga, perubahan harga real dari tahun 80 ke 2000 dan tahun 80 ke 2010. Persentase perubahannya berapa kalau tahun 80 sampai tahun 2000? Ya berarti 1,91 dikurangi 2,98 dibagi 2,98. Berapa nilainya? Sama ternyata, min 35,86%. Oke. Nah, kalau persentase perubahan tahun 80 sampai dengan tahun 2010 berapa? Sama. Oke, 2,09 dikurangi 2,98 dibagi 2,98. Berapa nilainya? Minus 29,75%. Oke, kesimpulannya apa? Kalau kita bandingkan perubahan harga 80 ke tahun 2000 dan 80 ke 2010 dengan tahun dasar manapun itu akan menghasilkan nilai yang sama. Gitu ya, dengan menghasilkan nilai yang sama. Oke, seperti itu. Dan ini adalah tabelnya tadi, tabel yang telah kita hitung kalau kita kelompokkan jawabannya menjadi seperti ini. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini soal jawab kita di bab pertama, di bab pendahuluan. Nanti untuk lebih dalam lagi akan saya berikan tugas. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi.